Kalau nggak ada yang menarik, yang nggak nantang adrenalin gitu, kayaknya nggak seru gitu loh. Kalau kita salah milih pemimpin kan kita juga yang kena jadinya gitu. Jadi kan berat juga jadinya. Pemilihan presiden tuh kan sering kayak dilihat di TikTok berita gitu, kayak hashtag serangan fajar gitu. Gimana, tolong dong pilih ini gitu misalnya. Saya tolak sih. Yakin? Kalau bukan yang saya mau ya saya tolak. Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Jawab di kolom komentar ya. Buruan dan raih door prize-nya. Oke, salam jumpa Sobat Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda, tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Dan sebelum kita mulai acara pada kesempatan kali ini, ya pastinya kita ingatkan kepada Sobat Tabanan, tadi di depan sudah ada satu pertanyaan. Kapan Pilkada Tabanan dilaksanakan tahun 2024 ini? Pastinya sudah tahu. Kalau sudah tahu, silakan jawab di kolom komentar ya. Dan pastinya Anda bisa raih door prize bagi yang beruntung ya. Oke, itu tadi pembuka dari kita. Tapi yang jelas di sini kita hadirkan teman-teman hebat kita, dan saat ini kita hadirkan teman-teman dari SMK Dwi Tunggal gitu ya. Dan pastinya kita akan banyak ngobrol tentang penting nggak kita memilih gitu ya. Dan ini kita tanyakan kepada beberapa teman-teman lainnya, karena ini adalah hal yang sangat penting. Karena sebentar lagi kita akan menuju Pilkada Tabanan 2024 yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 27 November 2024. Jadi gunakan hak pilih Anda pastinya pada saat itu ya, untuk memilih bupati dan wakil bupati, kemudian juga memilih gubernur dan wakil gubernur balik. Oke, tidak panjang lebar lagi, kita mau dengerin atau korek-korek informasi dari anak muda. Biasanya nih Gen Z ya, Gen Z gitu ya. Ini punya pola tersendiri. Ini beberapa formula-formula sengaja dibuat ya untuk mencari informasi, ngulik-ngulik informasi. Ini apa sih kesukaannya, apa kegemarannya, dalam upaya untuk menarik dukungan. Ya seperti itu ya. Dan mereka juga kalau hasil diskusi-diskusi kita sebelumnya, itu banyak hal ya ternyata yang perlu kita perhatikan, terutama para calon-calon yang akan maju nanti di Pilkada Tabanan 2024. Mudah-mudahan ini menjadi referensi sehingga membuat formulanya lebih asik lagi, terutama yang ngena dengan anak muda pastinya. Kita sapa dulu ya. Hai, apa kabar? Baik. Wah, tegang masih ya. Oke, sengaja kita sandaran katanya habis pulang sekolah ya. Kayaknya masih hangat-hangat gitu ya. Oke, tapi yang jelas kita mau tanya, sudah makan apa belum ya? Udah selesai banget. Padahal kita sudah siapkan makanan loh di sini loh. Jadi ada prasmanan di sini. Sebenarnya kita siapkan untuk kalian-kalian sih. Tapi kalian udah makan ya? Udah. Oke, kita suruh tutup aja ya. Nggak jadi berarti ya. Enggak, itu biasa. Biar nggak tegang aja ya. Jadi pada kesempatan ini kita hadirkan mereka ini, sengaja kita datangkan. Dan pastinya Sobat Tabanan pengen kenal dengan mereka. Siapa sih yang dihadirkan oleh Ani Wirasuta di sini gitu ya. Oke, kenalan dulu deh. Siapa, nama dan sebagainya. Silakan. Halo, perkenalkan saya Gus Komasi Juliani. Saya bersekolah di SMK Pariwisata Dwi Tunggal Tabanan. Saya Duta Demokrasi Angkatan Baru. Oke, belajar dulu ya pastinya ya. Hobi apa? Hobinya masak. Masak ya? Ya, masak sama olahraga ya? Oh, berarti ini cocok juga nih. Nanti kalau misalnya kita ada acara masak-masak boleh bantu ya. Oke. Pantesan, karena biasanya hobi masak badannya ngaruh tuh. Ya. Kebanyakan juru masak itu kurus biasanya ya, kurus. Karena sudah lihat makanan kayaknya sudah udah lewat gitu ya, nggak pengen makan lagi ya. Oke, beneran begitu nggak? Kebanyakan ya chef-chefnya itu suka masak, suka makan? Nggak terlalu banyak biasanya. Enggak ya biasanya. Tapi kenapa milih jurusan itu? Karena kayak ada keinginan buat kerja keluar. Oke, baiklah. Jadi ada di SMK apa namanya? Pariwisata Dwi Tunggal. Ya, jurusan Tata Boga ya. Oke. Baik, itu tadi alasan dia untuk memilih itu biar bisa ada job yang sangat ditunggu-tunggu ya. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Oke, next berikutnya. Ini dari tampangnya maju cocok jadi bos kayaknya nih ya. Nanti. Iya. Iya benar kan, boleh cita-cita. Ya, next. Halo semua, perkenalkan nama saya Kedodit Perdana. Saya dari sekolah SMK Pariwisata Dwi Tunggal Tabanan.
Saya sebagai duta di sini baru ya, satu angkatan sama teman saya ini. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau masalah terkait dengan demokrasi kan memang harus kita harus tahu semuanya. Karena next kita pasti akan mencapai itu, menggunakan hak pilih kita nanti pada waktunya gitu ya. Jadi yang syaratnya untuk bisa memilih kan 17 tahun. Itu ada namanya KTP elektronik, itu buktinya ya. Oke, ini sebuah pembelajaran aja, dan pastinya informasi banyak masuk ya ke ruang kalian gitu ya. Seliweran deh, apalagi pada saat Pilpres kemarin gitu kan. Woi, banyak lewat. Walaupun misalnya umur-umur teman-teman ada yang belum nyampe ya, maksudnya belum memiliki hak pilih, tapi melek aja, pengen aja tahu gitu ya. Ini apa sih yang diomongin gitu ya? Kayak kepo gitu. Kepo aja, karena mereka yang akan memimpin kita. Jadi harusnya kita nggak boleh cuek gitu seharusnya sih, karena itu pemimpin kita. Kita lahir, hidup, dan mati di Indonesia toh. Kita harus tahu nih pemimpin kita siapa gitu kan. Oke, sekarang kita mau tanya nih tentang keseharian kita dulu deh ya. Kalau di lingkungan teman-teman kalian kalau ngomongin yang politik itu gimana sih? Menarik nggak? Kalau di gini saya sih masih kurang ya. Kalau di lingkungan teman, ya kebanyakan teman-teman masih ngebahas yang pacaran gitu, mungkin pacaran. Kalau cowok ya biasanya pacaran, motor. Iya betul. Jadi memang seperti itulah suasana anak-anak ya. Jadi maksudnya bukan anak-anak ya. Artinya ya dunia remaja ini ya. Jadi paling tentang motor ya. Pacaran. Yang kayaknya pacaran menjadi target utama nih. Saya harus punya pacar nih umur sekian nih. Baiklah. Terus kalau pengetahuan terkait dengan politik datangnya dari mana dong berarti? Politik sih biasanya dapat info dari mana gitu? Bisa, kalau info bisa kadang-kadang dari HP sih. Ada kayak mungkin lewat TikTok atau IG gitu kan. Biasanya sering lewat gitu. Lewat langsung di-swap aja ya. Tapi nggak menarik banget ini ya gitu ya. Gitu ya? Enggak sih. Kalau beberapa ada yang enggak. Beberapa ada yang suka gitu. Oke, aku mau tanya informasi politik yang menarik gitu ya. Yang membuat kamu jadi pengen aja dengerin gitu, misalnya tentang politik gitu ya. Tentang apa biasanya? Debat sih biasanya mungkin. Debat ya, seru ya? Ya seru gitu liatnya, kayak menggugah gitu jadinya. Kayak nonton orang bertinju gitu ya? Kayak orang nonton tinju ya? Bener. Ada nalin kayak wow gitu. Iya, masalahnya kita tahu nih harusnya begini jawabannya, kok itu jawabannya ya gitu, misalnya kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi sukanya yang debat-debat. Jadi yang kalau yang modal satu arah gitu udah lewat aja ya? Iya. Berarti kalian ini memang tipikal butuh tantangan ya? Gimana gitu ya? Jadi kalau nggak ada tantangan kayak nggak seru gitu mungkin. Oke, dirimu gimana nih? Informasi dapatnya dari keluarga atau dari mana gitu ngomongin tentang itu? Kebanyakan sih dari TikTok. Dari TikTok ya? Biasanya juga di teman sekelas biasanya ada yang ngomongin kayak gitu. Kayak waktu ini ada pemilihan bupati. Oke, jadi itu juga ya. Jadi teman-teman ngobrol aja sih. Tapi gimana respon kamu? Kayak paling nggak ikut, kayak misalnya mereka milih ini gitu, paling nggak saya kayak paling nanti yang ini menang gitu. Gitu ya, jadi prediksi gitu ya. Oke. Jadi kalau main sepak bola kan ada tuh ya, siapa yang nanti kan jadi juara dunia pakai gurita gitu, tangannya kemana gitu ya. Ini nanti jadi pemenang nih. Ya sip. Berarti artinya bahwa informasi terkait dengan politik ya, itu bisa kalian dapatkan dari berbagai media. Cuma sekarang model tampilannya kali yang perlu dipikirkan oleh sebentar lagi pencalonan. Jadi pencalonan siapa nanti akan menjadi bupati, wakil bupati Tabanan, gubernur dan wakil gubernur ini sebentar lagi kita akan tahu. Sekarang masih abu-abu nih, kita nggak tahu nih siapa nanti yang akan menjadi calon. Tapi yang jelas artinya ini ramuannya dari para calon ini harus punya formula khusus buat kalian ya. Buktinya kan cerita kalian kan seperti itu. Kalau nggak ada yang menarik, yang nggak nantang adrenalin gitu, kayaknya nggak seru gitu loh. Jadi harus berpikir keras nih tim kreator, tim kreatif dari para calon ya untuk menggait pemilih ya, seperti itu ya. Anak-anak muda. Ya, seandainya nih kamu jadi ditunjuk nih, pilih nih jadi tim kreatif dari salah satu calon, apa yang kamu akan buat itu untuk menarik pemilih mau milih calon ini gitu? Apa yang kamu rancang biar orang mau milih yang kamu jagokan? Mungkin bisa kayak turun ke lapangan, bikin acara-acara game gitu yang
bisa menarik banyak anak muda sih. Ini ceritanya kamu nih jadi kreator nih, tim kreatif gitu ya. Jadi punya tugas nih gimana caranya saya harus menang gitu. Kan harus ada target dong calonnya. Nggak mungkin lah gimana caranya saya harus kalah, kan nggak mungkin lah ya. Pasti jadi gimana caranya saya harus menang nih. Kamu harus bikin ide dong, apa dong buat. Nah ditantang kamu begitu tuh, seperti apa yang akan kamu buat? Mungkin kita bisa buat acara yang terkait sama pemilihan pemilunya. Apa contohnya acaranya? Mungkin ada konser. Konser? Ya. Menurut kamu konser itu lumayan bisa menarik? Bisa. Karena kan kebanyakan anak-anak muda suka nonton konser gitu. Gitu ya. Artisnya juga ya, betul ya. Oke, jadi itu salah satu juga ya yang membuat orang jadi bisa mengetahui apa visi misi calon kali ya. Seperti itu ya. Ya, ini adalah gambaran awal ya. Jadi karena mereka adalah termasuk anak-anak muda, pemula ya. Jadi masih muda, jadi masih gelap gitu ya terkait dengan pemilihan nanti seperti apa ya, gimana cara nyoblosnya ya gitu. Ini mereka masih perawan-perawan semua nih. Jadi perlu adanya pengetahuan. Jadi next ke depan kalian akan punya kesempatan itu pasti ya, karena pemilu ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali gitu. Nah terus terkait dengan tadi kan kita ngomongin tentang calon, kemudian juga apa suka teman-teman kalian gitu ya. Nah sekarang kita mau tahu nih sebenarnya pemimpin yang mana yang kalian inginkan. Maksudnya model seperti apa pemimpin yang kalian harapkan? Kalau saya mungkin ya yang banyak, yang lebih sering bikin event-event gitu sih. Oh jadi pemimpin yang sering bikin kegiatan? Ya. Ya kenapa harus bisa seperti itu? Selintas aja sih kayak pikiran kayak gitu. Kayak kalau kan banyak event gitu kan banyak yang suka jadinya sama pemimpinnya jadinya. Oh gitu ya. Jadi happy aja udah gitu ya. Nggak perlu ruwet-ruwet ya. Nggak perlu ruwet-ruwet dibawa ke masyarakat gitu ya. Ya jadi apa pemimpin yang seperti apa yang kalian harapkan gitu? Kalau menurut saya sih yang bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya seperti apa? Kayak ingat sama apa kewajibannya sebagai pemimpin sama kepada rakyat. Yang jadi bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Dan pastinya kalian untuk memilih pemimpin nanti ke depan ya pastinya ada referensi dong. Ya tidak hanya ujuk-ujuk langsung pilih gitu loh. Kan enggak dong pastinya. Nah, terus gimana cara kamu menyaring? Kan nanti pasti ada banyak, misalnya ada banyak calon nih ceritanya kayak gitu. Di antara itu kan harus dipilih satu yang menjadi pemimpin. Pemimpin yang mana yang kamu pilih? Kan sebelum memilih kita pasti harus tahu visi misi dari mereka kan yang mencalonkan menjadi pemimpin. Ada lagi visi misinya? Ya visi itu yang dilihat ya. Yang dilihat. Next kamu seperti apa? Kalau saya buat memilih pemimpin ya sama dilihat dari visi misinya terutama sih. Kamu yakin visi misinya sesuai nanti? Tergantung orangnya ada. Gimana cara ngecek orangnya? Aduh. Cara ngeceknya pasti tahu dong. Cara ngeceknya mungkin bukan bandingin kayak perbandingan sama parti sebelumnya mungkin. Oh gitu. Jadi next bisa dilihat di jejak digital kali ya? Iya. Lihat dari track recordnya kali mungkin ya, bisa dilihat dari situ ya? Iya bisa. Bisa lihat kayak gitu. Jadi gimana untuk kalian memilih pemimpin, berat nggak ya? Berat sih karena ya kalau kita salah milih pemimpin kan kita juga yang kena jadinya gitu. Ini kan berat juga jadinya. Berarti kalau kita salah memilih pemimpin ya? Iya. Jadi berat juga kita. Nah terus harusnya kita gimana dong? Harusnya tetap yang terbaik buat diri kita sih. Yang terbaik dipilih ya? Iya. Iya sih. Sendiri. Memang sih artinya kalau salah kita memilih pemimpin kan dampaknya itu 5 tahun mereka kan masih jabatannya. Lama juga itu 5 tahun. Lama ya. Jadi artinya bahwa kita harus berpikir jangan, ini kan kita punya hak ya, hak untuk memilih sekali kita punya. Artinya memang kita harus menentukan itu pilihan yang terbaik buat tidak hanya buat diri kita tapi untuk kesejahteraan semuanya. Iya. Dalam proses itu kan kita ada tahu, pernah dengar nggak namanya money politik? Serangan fajar gitu misalnya orang sering sih. Sering. Apa kayak pemilihan presiden tuh kan sering kayak dilihat di berita gitu. Kayak hashtag serangan fajar gitu. Banyak sih lihat video kayak gitu. Iya. Sampai orang nungguin ya di luar kok nggak datang yang serangan fajarnya ya. Gimana menurut kalian itu?
orang yang menerima seperti itu? Kalau itu sih kayak nggak gitu lah, kayak apa ya? Nggak bagus buat milih jadinya. Iya kan, itu bayar dulu. Ya harus bayar dulu. Kasih uang 100.000 deh kamu pokoknya pada saat itu dapat serangan fajar 100.000 gitu. Gimana? Tolong dong pilih ini gitu misalnya. Saya tolak sih. Yakin? Kalau bukan yang saya mau ya saya tolak. Kalau yang saya mau dikasih ya mau aja. Ini suara anak muda ya. Ya memang clear lah ya. Jadi tanpa rekayasa. Jadi seperti itulah yang terjadi di bawah ya, di masyarakat. Jadi artinya bahwa para calon harus juga nanti ke depan ini benar-benar serius lah untuk menyikapi hal ini gitu ya. Jadi masyarakat sudah jeli bagaimana rekam jejak, kemudian juga track record dan teman-teman ya, artinya maksudnya para calon juga sangat diamati karena ini teman-teman maksudnya di Gen Z ya cukup kritis ya mereka ya. Jadi kalau misalnya orang ini nih, oh ya dari sininya bagus tapi ternyata rekam jejaknya bisa di searching ya di media gitu kan. Jadi tahu deh, wah ternyata gitu kayak bisa. Gini dulu-dulunya gitu ya. Jadi semua sudah ada di jejak digital gitu ya. Nggak perlu kita nanya ABC di situ gitu. Sudah ada. Wah. Jadi benar-benar nanti buat kalian juga harus hati-hati nih main media sosial ya. Jangan curcol-curcol di situ gitu ya, lagi patah hati dimasukkan ke situ gitu ya. Berat juga nanti. Jadi siapa tahu dirimu jadi bupati nanti. Wah, mantap. Terus diliatin jejak digital kamu mewek diputusin gitu kan. Wah, ketahuan deh. Cemen gitu ya. Enggak lah ya. Jadi artinya bahwa terkait dengan itu kalau ada serangan fajar artinya kamu dengan tegas menyampaikan saya tidak. Gimana menurut kamu? Menerima apa tidak? Enggak. Tetap enggak sih. Tetap enggak diterima. Iya. Ya. Kemudian terkait dengan dikasih ya saya tambahkan 200.000. Kalau misalnya emang nggak sesuai sama pilihan ya nggak usah diterima. Nanti kalau misalnya walaupun disogok dikasih uang, nanti kalau misalnya salah pilih kan kita yang rugi juga sendiri. Apalagi kalau lama menjalankan. Oh gitu ya, jadi merasa rugi aja ya. Iya. Coba dihitung deh, dapat uang 100.000, terus itu dibagi, kita ngitung-ngitung ya sekarang ya. Oke, jadi kita mulai dari dapat uang 100.000 misalnya, serangan fajar nih. Wah, oke saya terima deh. Coba hitung sekarang. 1 tahun ada berapa? 365 hari. Kemudian kan 5 tahun jabatannya. 365 dikali 5. 300. Berarti ribuan hari itu kan? Ya, lama. Ya. Terus 100.000 dibagi ribuan hari itu jadi lebih murah dari harga permen. Permen aja dapat 1.000 dapat 2, 3 kan? Kurang banget. Iya, murah banget ya sekarang kita ya. Jangan sampai dijual deh, ya. Artinya bahwa clear kita akan memilih pemimpin yang memang betul-betul layak menjadi pemimpin kita. Betul begitu? Betul. Oke, jadi ini penting ya sebagai sebuah pemahaman untuk menjadikan pemilih cerdas ya. Artinya bahwa kalian sebenarnya sudah mempunyai pola, sudah ada sebenarnya yang mana disebut dengan pemilih cerdas gitu ya. Tapi dalam konteks pelaksanaannya banyak godaan-godaan, tadi dibilang serangan fajar kan. Kemudian tolak money politik. Satu lagi, golput. Golongan putih. Iya, golongan putih artinya dia punya hak tapi tidak menggunakan haknya. Gimana menurut kamu? Kalau menurut saya rugi sih sebenarnya. Udah kita, misalkan kita nggak pilih, terus tiba-tiba yang jadi pemimpin kita nggak sesuai yang kita mau gitu, mungkin ya tetap aja rugi ke diri sendiri di depannya. Iya, masalahnya kita akan dipimpin 5 tahun. Iya. Lumayan gitu ya. Nah, jadi artinya betul-betul kita sebagai pemilih jangan disia-siakan kesempatan itu. Ya walaupun 1 suara, artinya bahwa itu sangat berarti. Kali sekian ya berapa orang mendukung orang-orang baik misalnya. Ya pastinya pemimpin terbaik yang akan terpilih. Betul begitu? Oke. Jadi kayaknya sudah klop deh perbincangan kita hari ini ya. Jadi kalian sudah mau menyampaikan pesan bahwa sebenarnya kalian adalah pemilih cerdas gitu ya. Jadi tahu terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hanya sebuah penegasan aja dan pastinya nanti artinya hal ini, perbincangan kita ini akan disimak oleh teman-teman kalian bahwa kalian punya komitmen seperti itu dan mudah-mudahan bisa diikuti ya. Oke, sekarang saya mau dengerin statement kalian deh kepada pemilih ya, kepada pemilih apa yang harus mereka lakukan nanti pada saat Pilkada 2024. Siapkah? Statement apa yang bisa kalian sampaikan? Pesan ya ke teman-teman. Jangan golput, datang ke tempat nyoblos sama
Jangan terima uang Fajar udah sih. Jangan terima uang, berarti uangnya si Fajar ya, bukan ya? Oke, tolak money politik ya berarti ya. Ya. Oke, kamu ada pesan mungkin silakan disampaikan. Kalau emang sudah cukup umur, boleh datang ke tempat nyoblos. Oke, simpel ya. Jadi kalau sudah itu pasti pastikan datang untuk menggunakan hak pilih. Oke, thank you ya, terima kasih ya sudah mau datang ke tempat kita ini, tempat yang sangat sederhana begini. Ya mudah-mudahan dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin hebat nanti ya. Kita mulai dari obrolan. Siapa tahu nanti kamu hadir, ternyata udah jadi bupati. Perasaan kemarin saya ajak di podcast deh. Gitu. Siapa tahu nanti beberapa tahun kemudian ya. Terus siapa namanya tadi? Asti ya. Asti sudah, wah jadi wakil bupati, wow keren banget, habis berlayar ya, datang dari mana, waduh modalnya udah gede, kita nggak tahu ya, jadi nasib orang nggak tahu, tapi yang jelas artinya bahwa pada kesempatan ini kita mau memberikan pesan kepada Sumatera Tabanan semuanya bahwa gunakan hak pilih Anda nanti pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Kita akan memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, kemudian juga Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Jangan sampai Anda tidak gunakan itu, nyesel ya. Untuk menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Thank you, terima kasih. Kita punya jargon nih. Sudah tahu? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Sama-sama ya. Ya. Oke, yang semangat ya. Oke, kita mulai ya. Pilkada Tabanan tahun 2024 pasti nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.